Hari ini kita akan lanjutkan teman-teman di seri keempat di minggu terakhir ini tentang hal yang baru lagi. Seperti teman-teman tahu, 1 bulan ini di gereja kita bahas tentang coklat, Christ and the City. Sedap ya, coklat, Christ and the City, karena kita 1 bulan lagi membahas tentang relationship. Dan saya percaya relationship itu menarik untuk dipelajari. Dan kenapa saya memilih analogi coklat? Karena kadang-kadang dalam hubungan sama seperti kita makan coklat. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang basi juga kadang-kadang gitu ya. Tapi bagaimana tentang kita mau belajar lebih jauh tentang Christ, Coklat and the City. Dan hari ini kita mau belajar hal yang baru. Let's begin teman-teman semua. Jadi ceritanya ada orang Amerika, orang Jepang dan Indonesia lagi debat. Biasalah ya, ada orang Amerika, orang Indonesia, orang Jepang lagi debat. Orang Amerika bilang begini, kamu tahu gak negara kita tuh paling hebat. Kenapa? Karena kami bisa bikin roket ke Mars katanya gitu. Orang Jepang gak mau kalah. Dia bilang, kamu baru begitu bangga. Kita bisa bikin robot sekarang yang bisa jadi resepsionis katanya. Orang Indonesia mikir aja loh di diam. Kalian semua biasa katanya. Di negara kami, ini loh. Kalau debat katanya, yang kalah tetap merasa menang katanya gitu. Kalau debat yang kalah tetap merasa menang gitu ya. Ya lucunya ini bukan budaya negara aja. Atau mungkin cuma sekedar dipakai di dunia politik. Ya kayak debat di pemilu, pilkada atau dan lain-lain. Jujur li, kalau teman-teman mau jujur ini budaya hati kita. Jangan pura-pura gak paham sama saya. Teman-teman pasti paham kan. Kita ini kan kadang suka kalah fakta. Kita suka kalah logikanya. Kita juga mungkin kalah dalam cara ngaduk bubur misalkan gitu ya kan. Tapi dalam hati kita tetap bilang yang penting gua menang. Pokoknya gua bener. Dan kalau saudara gak percaya, saudara udah perhatiin deh playlist lagu-lagu galau Indonesia gitu. Jarang banget ada lagu galau yang hits ya. Saya ngomong yang hits ya. Yang liriknya tuh aku sadar aku egois gitu. Aku terlalu gengsi. Atau aku yang kebanyakan nuntut. Gak ada, jarang. Yang hits ya yang saya ngomong ya. Jarang ya kayak gitu. Yang ada apa? Nah ini contohnya nih, sikat guys. Silakan ya. Ternyata saya disuruh mulai. Tak kusangka ini terjadi sedang. Apa? Kisah cinta yang suci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Selama sekian lama kita berdua. Tak kusangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Yang merasakan sama-sama. Kau tinggalkan daku. Ini sedap. Selagi masih ada waktu, aku rela berpisah. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Sebentar, versi normal. Tahu gak sekarang ada yang barunya di Get-Ref-nya aja. Pergilah kasih, kejarlah seling. Kok tahu? Hah? Aku udah punya yang baru. Lebih kaya dari kamu. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Aduh. Lagunya padahal indah dan bagus, tapi versi aslinya dipelintir. Jadi seakan-akan rasain loh kata gitu. Pergi sono, gue udah punya yang baru lebih kaya dari kamu gitu. Nah sama teman-teman semuanya dalam versi cerita kita tuh hampir selalu jadi korban. Dan jarang banget ya kita merasa ya kita tersangkanya gitu. Kita bilang kita gak suka konflik, padahal kalau jujur kayaknya bukan masalah kita gak suka konflik. Kita gak suka kalah. Kita gak suka kalah.
Kita maunya menang. Dan hari ini kita mau bahas hal penting dalam relationship. Kita gas dengan pantun lebih dulu. Pagi-pagi pergi berenang. Tidak lupa makan lebah. Indahnya hubungan bukan soal kalah menang, tapi hati yang mau berubah. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami bisa berada di rumah Tuhan. Sementara kami mau dengerin firman Tuhan, bukakan hati kami. Aku berdoa biarlah hati kami jadi hati yang lembut untuk ditanami kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Terima kasih buat pemain musik semuanya, teman-teman worship team yang udah nemenin kita. Dan langsung aja, karena waktu kita jalan terus gitu teman-teman ya. Sebelum mulai lebih jauh bisa ngomong gak sama kiri kanannya? Tepok dulu ya. Karena saya mau disclaimer dulu nih, tepok kiri kanannya. Brother, sister, bilang. Ayo brother, sister. Selama 40 menit ke depan, simak sampai habis. Simak sampai habis. Dilarang on. Biar nyala dulu nih kita semuanya. Simak sampai habis. Saudara, hubungan itu kayak mobil baru. Kayak mobil baru. Amin Manuel. Nyalainnya gampang. Tinggal gas aja. Awal-awal beli semuanya seneng. Ya, gampang dan enak dipakai. Tapi begitu ada masalah. Misalnya mesinnya ngadat lah. Atau akinya habis dan lain-lain sebagainya. Benerinnya gak segampang nyalainnya. Yang ngerti bilang amin. Sama kayak hubungan ya, di keluarga misalnya. Anak dan orang tua mulainya penuh cinta. Tapi kalau retak butuh usaha ekstra buat benerinnya. Atau kalau pacaran misalnya, jadian itu one thing. Tapi kalau pas ribut it's another thing. Dan semua yang paham bilang ngomongnya pelan karena sebelahnya takutnya ini ya. Iya gak? Saya mau mulai dengan pertanyaan yang sangat jujur yang saya rasa menurut saya kita semua pernah merasa kayak gini. Pernah gak dalam relasi saudara saat kita lagi berselisih, kita lagi konflik atau kalau kita lagi debat, lagi tegang seorang sama yang lain, di dalam hati kamu kepikir kata ini. Yang pertama, next. Ini kan sebenarnya simple banget dengan nadanya Mas Anang ya. Ini kan sebenarnya simple banget. Kalau dia ngerti aja sudut pandang saya, ini bisa selesai. Betul? Kita semua bahkan pernah duduk dalam percakapan dengan orang yang bisa jadi jauh atau dekat juga sih ya. Tapi nomor lagi yang dekat dengan kita. Dan kepala kita cuma keluar satu kalimat berikutnya lagi. Next lagi. Ya Tuhan, ini orang kenapa sih? Dan dalam doa kita, daripada doa kita berbunyi, Tuhan tolong ubah saya ya. Kan lebih tepat ya tentunya menurut kita. Sekali lagi menurut kita, kalau doa kita itu lebih ke arah berikutnya, Tuhan tolong buka mata dia. Dan itu sebabnya hari ini kita mau belajar satu kunci penting dalam relationship. Satu kunci penting dalam relationship. Teman-teman catat baik-baik ya kalau mau catat ya. Kunci pentingnya adalah yang kita mau bahas pada hari ini adalah bagaimana membuat orang lain mengerti bahwa kita yang benar. Bagaimana membuat orang lain mengerti bahwa kita yang benar. Itu sebabnya judul kita pada pagi hari ini adalah next. Gak menang, gak tenang. Gak menang, gak tenang. Dan saya tahu saudara pasti ngomong dalam hati. Akhirnya Arsi ngomongin ini juga. Ngomongin yang real. Karena selama ini kita cuma disuruh sabar, disuruh rendah hati lah, disuruh pikul salib lah, disuruh mengampuni lah. Padahal menurut kita kan masalahnya sederhana. Masalahnya adalah yang salah yang mereka. Senyum-senyum saudara ya. Betul gak sih? Andai kalau mereka bisa lihat dari sudut pandang kita aja. Selesai ini semua. Kalau mereka bisa sedikit aja mikir. Kalau mereka bisa sedikit aja lebih dewasa. Kalau mereka bisa aja sedikit rendah hati. Kelar ini. Saya lihat saudara senyum-senyumnya, ada yang senyum mulai panik, mulai bingung. Hah? Apaan sih nih pagi, kok begini nih? Saudara mungkin senyum karena saat ini saudara lagi mikirin satu orang. Ada yang mikir pasangannya, ada yang mikir orang tuanya, ada yang mikir anaknya,
Ada yang adiknya, ada yang kakaknya, ada yang rekan kerjanya, ada yang mungkin satu tim pelayanan. Saudara lagi mikir, andai dia mau berubah sedikit aja, damai hidup gua. Dan karena judul kita tadi gak menang, gak tenang, maka kita akan belajar metode yang sangat efektif untuk ini. Yang menurut saya banyak orang pasti relate dan bisa dipraktekkan. Kita sebut metode ini, metode next, metode apa? Menang. Next lagi udah. Menang. Metodenya metode apa? Menang. Semua bilang metode menang. Oke? Menang tuh apa sih? Kita mulai dengan yang pertama, kalau metode menang adalah secara cepat aja. Yang M yang pertama, membenarkan diri saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita lagi konflik, ingat. Ngomongnya pelan aja sih, aku cuma mau jelasin. Soft spoken kelihatannya polos, tapi biasanya itu pembukaan presentasi panjang kayak skripsi. Ya kan? Tentang kenapa gua bener lu salah. Kenapa kita benar dan dia salah. Lalu yang keduanya adalah kita expose kesalahan. Jadi pertama tadi apa? Benerin diri. Yang kedua kita mau expose kesalahan. Yang jujur aja di sini kita pasti jadi ahli arkeologi. Ya, kita membuktikan semua bukti bahkan dari masa lalu bahwa berdasarkan bukti-bukti ribuan tahun lalu, jam berapa, tanggal berapa kita tahu, nih buktinya, kamu salah, aku benar. Gitu. Detailnya lengkap, tanggal lokasinya, bahkan cuaca kalau perlu Google Calendar aja kalah. Sama memori kita yang lagi sakit hati itu. Kalau itu pun masih gak berhasil, N adalah nuntut dia berubah. Pakai kata-kata gaslightingnya ngomongnya begini. Aku tuh cuma mau kamu lebih baik aja. Sedap. Aku cuma mau kamu lebih baik aja. Yang sebenarnya kita maksudkan adalah kamu harus jadi sesuai standar saya. Kamu harus jadi sesuai standar saya. Lalu setelah berikutnya masih gak berhasil juga. Berikutnya adu argumen. Ini sebenarnya bukan diskusi ya. Ini pertandingan kayak stamina. Orang pernah gak nonton, ada game saya pernah nonton di TV yang orang sportnya aneh, gampar-gamparan sampai ada yang KO, tahu gak? Ya, gampar-gamparan sampai ada yang KO gitu. Siapa yang paling tahan ngomongnya di belakang terus ngomong terus ya kan, sampai yang paling tahan ngomong yang menang gitu. Dan kalau sampai argumen mentok juga, masuk ke fase N berikutnya lagi, nggak mau kalah. Karena buat kita kalah itu bukan sekedar beda pendapat, kalah itu seperti harga diri bos, harga diri ini. Nanti kita diinjak-injak lagi. Yang paling akhir kalau masih gak bekerja juga, G yang terakhir adalah gengsi dong dipertahankan. Gengsi dipertahankan. Kita ancam dengan tiba-tiba kita silent treatment. Biarin aja gue ngajak ngomong, gue pengen tahu dia nyariin gue apa enggak. Biarin aja. Diemin berapa hari, dar gitu. Kalau dia gak chat duluan, kita gak chat duluan. Mau orang tua, pasangan siapa sama aja, biarin aja. Udah gitu jawaban chatnya biasa singkat-singkat. Kamu kemana sekarang? Oke. Ngomongnya sedikit-sedikit aja. Gua gak perlu ngomong. Kita tunggu-tungguan aja. Kuat-kuatan aja. Patok tenda mana yang lebih kenceng yang mau cabut duluan. Gitu. Dalam hati kita kalau dia peduli ya. Dia pasti mulai duluan. Padahal sebenarnya kita cuma lagi jaga ego kita. Makanya tadi saya bilang simak sampai habis ya. Saudara ketawa gak kalau dengerin apa yang saya ngomongin semuanya barusan? Kalau saudara ketawa atau tahu dalam hati atau miris-miris, saya mau kasih tahu 5 huruf. N, G, A, C, A. Ngaca. Ngaca. Ini kan yang saudara mau denger kan? Ini kan yang kita pegang kan? Sekarang kita coba lebih jujur lagi ya. Apakah metode menang ini pernah benar-benar memulihkan hubungan? Pernah gak? Atau cuman bikin kita merasa nyaman aja? Dan the question is, kenapa walau kita tahu ini gak efektif gitu ya, kok kita pegang terus gitu? Kok kita tetap pakai? Dan disinilah Alkitab masuk lebih jauh, lebih dalam soal perselisihan dan konflik ini. Ini bukan sekedar masalah the art of communication kalau menurut Alkitab, enggak. Kita mau belajar lebih jauh saudara ya. Saudara siap? Just in case nanti tadi di depan dipotong-potong orang, itu cuman perumpamaan aja ya. Sekarang kita masuk yang benerannya. Kasih tau kiri kanannya. Nah ini baru yang bener nih gitu. Siap ya? Kita mau belajar lebih jauh. Kita mau lihat tulisan Rasul Paulus di Filipi 2. Sedikit background, Filipi ini ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Ya, dan pasal 2 ini dibuka dengan bilang kira-kira begini ya. Saudara bisa lihat ayatnya di depan.
Kira-kira dia ngomong sama jemaat Filipi kira-kira begini. Kalian tahu gak apa yang bikin aku paling bahagia? Jawabannya, waktu kalian bisa rukun satu sama yang lain. Filipi 2 ayat 2 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saya mendorong kalian untuk selalu hidup rukun dan sehati. Saling mengasihi serta bekerja sama dengan kompak. Dengan begitu kamu semua akan membuat saya semakin bersuka cita. Jadi serius yang bikin Paulus bersuka cita tuh bukan jemaatnya gedungnya keren. Bukan jumlah jemaat yang banyak. Tapi waktu orang-orang yang ada dia nasehatin ini nurunin egonya. Berhenti ribut dan bersatu karena satu tujuan yaitu Kristus. Dari sini kita belajar berarti dari zaman Paulus ya namanya di dalam Tuhan pun berarti perselisihan tuh pasti ada. Ya kan? Yang namanya perselisihan atau konflik itu kan bahasa Inggrisnya tuh inevitable. Tidak terhindarkan selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan kita hidup di mana manusia punya benih dosa teman-teman semuanya. Dan udah pasti prinsip kebenarannya kalau manusia hidup dalam benih dosa pasti berkonflik dengan orang lain. Ya gak sih? Pasti berkonflik dengan orang lain. Dan adalah bagian dari kehidupan. Berselisih, berkonflik itu adalah bagian dari kehidupan. Kesel sama orang pasti terjadi. Saudara gak usah deh berselisih dengan orang lain. Kita gak usah gangguin hidup orang aja. Orang bisa kesel sama kita kok. Caranya gimana? Saudara sukses aja, berhasil aja. Ada orang-orang yang gak suka sama saudara, begitu saudara cuman just doing your things, saudara works di situ berhasil. Orang-orang mungkin ada aja yang ngesirik tiba-tiba. Dan tiba-tiba kesel sama saudara kan. Lihat tuh. Baru begitu aja, baru naik mobil begitu aja gayanya. Baru punya mobil baru, biasa naik motor sombongnya. Bisa aja. Bisa aja. Gak usah ngapa-ngapain juga bisa bikin orang kesal dengan kita. Jadi itu kebenaran yang pertamanya, berkonflik dengan orang lain adalah bagian dari kehidupan. Dan berikutnya yang saya mau ngomong dari pembacaan kita tadi, kita ngerti bahwa konflik dalam relasi, bisa juga relasi yang dekat. Konflik dalam relasi kita juga bukan serta-merta tanda kegagalan. Karena dengan sudut pandang demikian, ada orang yang anggap konflik atau perselisihan itu sebagai sesuatu yang kayaknya tanda kegagalan gitu, stressful. Atau ada orang yang lain mungkin berasa dia kayak cacat gitu dalam hidupnya. Ada cacat dalam hidupnya. Saudara ngerti yang saya maksud? Ya kan? Tapi secara umum konflik ini sebenarnya kalau kita lihat secara umum ya. Boleh ada dan harus ada justru untuk membuat kita itu diproses dan bertumbuh. Diproses dan bertumbuh. Ibarat orang fitness atau latihan beban otot terutama yang saya baru sadari belakangan itu sangat penting sekali. Saudara, yang paling mahal dalam hidup adalah kesadaran loh. Amin. Yang paling mahal dalam hidup adalah kesadaran ya. Latihan fitness dan latihan beban adalah hal yang sangat penting. Dan ada orang-orang tapi yang mungkin belum memutuskan berolahraga, melihat orang latihan beban, latihan otot pasti mandangnya apa? Itu adalah penderitaan. Itu adalah capek. Itu perlu konsistensi dan kayaknya ngapain olahraga seperti begitu. Perlu konsistensi, perlu repetisi. Tapi kalau dari sudut pandang orang yang mungkin lagi berusaha membangun ototnya, mau hidup lebih sehat, doesn't matter. Itu justru adalah tempat di mana dia menumbuhkan ototnya. Menumbuhkan kekuatan-kekuatan ototnya jadi lebih fit lagi. Betul gak sih? Sama. Jadi konflik jangan dipandang sebagai tanda kegagalan yang stressful banget. Dan pada titiknya sendiri, konflik itu ya pasti ada dan penting untuk menumbuhkan kita. Nah masalahnya kembali ke tadi sih. Kita ini masalahnya dalam konflik maunya menang kan. Itu masalahnya. Makanya kalau kita mau jujur, mengapa konflik atau perselisihan kadang jadi momok buat banyak orang. For telling you the truth is masalahnya adalah ya kita mau menang. Sekarang lebih gamblang lagi nih ya, lebih jujur lagi ya. Pernah gak ribut dengan pasangan atau dengan orang terdekat kita dari hal-hal yang kelihatannya sepele? Contoh, remote AC aja di rumah. Dingin ya? Suaminya bilang begitu. Istri bilang gak dingin, sini remote-nya. Diambil remote, istri bilang gak mau aku maunya dingin. Enggak, aku kedinginan. Ribut gara-gara remote AC. Atau lagi naik mobil, suaminya gak ngerti peta, bergantung sama Google Maps. Istrinya lebih quote-unquote setan jalanan, tahu dia jalannya belok mana di mana. Google Maps bilang belok kanan, suaminya belok kanan, istrinya bilang itu jalannya tutup, aku udah lewat. Google Maps bilang begitu. Enggak, itu tutup, aku lewat. Enggak, aku mau belok kanan. Oh, istrinya bilang gitu. Jadi kamu lebih dengarkan suara wanita lain ya dari istrimu ya. Jesus. Putar balik. Gitu. Atau ini yang ketiga,
saya rasa ini relate dengan banyak orang juga. Ini momen yang biasanya legendaris sih. Atau sakral kita pernah lewatin dalam hidup kita. Kayak gini. Pernah sama pasangan lagi naik mobil, pasangan kita cuman nengok ke jendela, cuaca hujan, nengok ke jendela, tangannya dilipat begini, sambil liatin jendela, diem aja kita lagi berantem. Kita yang cowok biasa bingung dong, ini legendaris saudara, legendaris. Kita yang cowok bingung dong, lagi berantem kan. Kok kamu diem aja? Kamu gak apa-apa. Jawaban cewek apa biasanya? Sambil tangannya dilipat gini. Aku gak apa-apa. Atau mungkin ceweknya lebih rohani dikit ya. Aku gak marah kok. Saya mau kasih tahu saudara ya, kalau saudara sempat ngalamin itu, dengerin Pak Gembalamu ini berbagi pendapat khusus yang jomblo-jomblo ya. Yang udah menikah mungkin juga ngerti maksud saya. Trust me guys, pada waktu dia ngomong gak apa-apa, dan dia bilang aku gak marah kok, itu cuma trailer film. Ya, sekali lagi, trailer film. Filmnya segera tayang. Gue kasih tahu dulu ya. Filmnya segera tayang. Lu bisa pilih, bisa film thriller nanti atau horor atau nanti komedi, nggak tahu. Itu trailer film ya. Karena nanti malam atau 2 jam 3 jam lagi filmnya beneran muncul. Awalnya cuma urusan AC, tapi kebawa ke kamu tuh nggak peka ya jadi orang. Nah lo. Ya kan? Awalnya cuma sekitar belok kiri atau lurus 10 menit kemudian. Makanya jangan sotoy jadi orang. Awalnya cuma gak apa-apa. 3 jam kemudian suasana rumah tuh kayak tempat retret tau gak? Kayak doa. Hening banget. Gila banget gak sih? Kita pikirkan on the surface kita lagi kayak ya udah sih cuman urusan suhu ruangan, arah jalan atau ekspresi wajah. Padahal yang lagi dipertahankan apa? Harga diri. Karena buat banyak kita, salah bukan cuma salah. Salah berasa kayak kalah. Dan kalah, seperti nilai kita diturunkan atau direndahkan. Jadi kita bela diri habis-habisan. Gitu. Dan di titik itu kita mulai sadar, mungkin yang bikin kita gak bisa tenang bukan karena masalahnya gede. Bukan. Tapi karena kita belum dinyatakan menang. Seolah-olah ada sistem di hati kita yang pegang satu grip, satu kebenaran yang palsu yang ngomong, kalau gua gak menang, gua gak tenang. Kalau saya gak menang, saya gak tenang. Nah hari ini kita mau bongkar kenapa kebutuhan menang itu begitu kuat dalam diri kita dan bagaimana Injil kasih kita keamanan yang gak perlu lagi dibela lewat kita harus menang-menangan urusan begini. Let's go ke Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Bunyinya begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Perhatikan saudara, dari mana kata Yakobus datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Yakobus tidak menyalahkan pasanganmu. Pasti datangnya dari pasanganmu. Gak gitu bunyi Alkitab kan. Pasti datang dari keluargamu. Pasti datang dari atasanmu. Pasti datang dari teman pelayananmu. Dia tidak menyalahkan semuanya. Dia tidak menyalahkan orang tuamu. Dia berkata sumbernya itu adanya di dirimu sendiri. Di kita. Dan menariknya kata hawa nafsu dalam bahasa aslinya saya pelajari itu gak apa? Hedon. Hedone. Hedon dong bacanya. Akar kata dari hedonism. Dari kata itu kita dapat istilah hedonisme. Artinya ini bukan soal nafsu jahat aja. Ini artinya, dengerin baik-baik, keinginan atau pleasure yang mau diutamakan. Dan jadi pusat. Where selfish desires rather than God's will dictate action. Itu kata Bible commentaries. Gila, bagus banget. Where selfish desire rather than God's will dictate actions. Bisa dibilang ini keinginan yang pengen naik tahta. Keinginan yang berkata kalau gua gak dapet ini, gua gak damai. Kalau saya gak dapet ini, saya gak damai. Sehingga polanya jadi kayak begini, berikutnya bisa tampilkan. Kalau aku gak dihormati, aku gak tenang. Kalau aku gak diakui, aku gak bahagia. Kalau aku tidak diprioritaskan, aku merasa aku tidak berharga. Dan waktu sesuatu ini jadi pusat atau kehidupan kita,
Oh kita maju perang demi hal ini. Perang kita demi hal ini. Perang. Dan seringkali yang naik ke pusat itu cuma satu sih sebenarnya. Gengsi lu aja yang lagi kepanasan sebenarnya. Karena begitu kita merasa tidak dihormati, tidak dianggap, tidak diakui, yang bereaksi bukan cuma hati yang terluka. Yang bereaksi adalah gengsi yang kesenggol, bacok. Dan waktu gengsi kesenggol bacok, kita piawai banget tuh dalam membela diri. Kita suka bersembunyi di balik kata, sorry ya, ini prinsip. Emang iya. Padahal ini bukan soal prinsip, ini cuma ego yang gak mau turun. Dan selama sesuatu selain Tuhan jadi pusat hidup kita, itu berhala dan kita terus pakai metode yang tadi kita udah bahas di depan. Metode menang tadi itu loh. Sampai sini saudara, aman? Agak tegang dikit ya. Jadi kenapa? Konflik itu stressful, ini bukan soal tabrakan opini, bukan soal tabrakan kata. Jadi kenapa konflik itu stressful? Karena prinsipnya gini, konflik adalah tabrakan dua hedon. Dua keinginan yang sama-sama mau jadi quote unquote Tuhan kecil. Yang mengerti katakan amin. Jadi setiap konflik adalah perebutan tahta. Dan ini yang paling penting sih. Sadar nggak teman-teman semuanya ya. Konflik pertama dalam Alkitab bukan antara Kain dan Hawa loh. Tapi antara manusia dengan Tuhan sebenarnya. Apakah Allah benar-benar berfirman? Manusia kan di-challenge begitu sama iblis kan. Iblis berusaha menipu manusia, iblis berusaha ngomong, apa emang benar Tuhan ngomong jangan makan buah ini? Apakah Allah benar-benar berfirman? Jadi kita paham ya. Jadi gini, setiap konflik horizontal kita, akarnya sebenarnya ke konflik vertikal kita. Kita marah, dengerin, karena realita yang kita lihat tidak tunduk pada kehendak kita. Kita marah karena realita yang kita lihat tidak tunduk pada kehendak kita. Ini kan adalah momen sebenarnya dengan kata lain kita ngomong dalam hati, Tuhan seharusnya lu bisa atur dong hidup berjalan sesuai versi saya. Itu akarnya. Dan it's really danger teman-teman. Bahaya banget. Padahal konflik itu adalah ruang untuk kita bisa berubah karakter. Karena sikap kita harusnya adalah kan Tuhan lewat konflik ini, perselisihan ini, Tuhan mau bentuk aku sebelah apa ya? Yang mana ya? Ya gak sih? Tuhan lewat permasalahan ini, konflik ini, Tuhan mau bentuk aku. Yang mana nih yang aku perlu benahin? Tapi sayangnya banyak yang ngeliat demikian. Sebagai contoh, saya ajak saudara kita kenalan dengan yang namanya Raka ya. Raka. Ya, bisa ditampilkan wajahnya. Sebut saja dia Raka. Tapi gak pakai booming ya, bukan. Sebut saja dia Raka. Saya mau ceritakan tentang Raka, 32 tahun usianya. Kerja di startup, aktif pelayanan, udah pacaran 3 tahun ya. Raka itu bisa jadi cermin kita. Di kantor Raka kerja keras, presentasinya dicolong orang. Tapi yang dipromosiin orang lain bahkan. Udah presentasinya dicorong, orang itu diakui, dan dipromosiin orang lain. Raka dari mulutnya cuma ngomong gini doang. Gue sih cuma kecewa aja sih. Padahal di dalamnya Tuhan, kenapa bukan gue ya? Kan aku lebih layak Tuhan. Masalah Raka bukan promosi. Masalah Raka adalah identitasnya bergantung pada pengakuan. Kalau dia gak diakui, dia merasa kecil. Gak lama berwaktu. Pacarnya lupa ada acara penting. Raka marah. 3 hari di silent treatment pasangannya. Kenapa? Karena dalam hati, kalau dia benar-benar cinta gue, dia pasti gak bakal lupa. Pacarnya bukan cuma jadi pasangan lagi, jadi sumber aman. Saya banyak ketemu orang-orang yang lagi pacaran ya. Misalkan nama pacarnya sebut saja Mei Mei ya, karena nama istri saya Mei Mei. Mei driven life gitu. Saudara ngerti maksud saya? Mei driven life. Kalau Mei Mei-nya baik, berbunga-bunga harinya. Mei Mei-nya lagi ngambek, wah permasalahan baru muncul dan sebagainya. Gitu. Jadi pacar jadi sumber aman. Di keluarga orang tuanya tiba-tiba ngomong begini. Kamu masih kerja di perusahaan itu? Papa mama lihat kayaknya kerjaan kamu gak jelas ya. Raka tersinggung berat. Karena pekerjaannya bukan cuma pekerjaan, itu pembuktian diri buat dia. Masuk ke pelayanan ke gereja, ide dia ditolak. Lalu dia tinggal ngomong begini. Pastor ya udah aku mundur aja deh. Rohani kedengarannya, padahal di dalam
Kalau gue gak didengar, gue gak dihargai, ya bye-bye. Raka bukan orang-orang itu. Masalah Raka bukan orang-orang itu. Masalah Raka adalah dia menaruh keberhargaan nilai atau dirinya pada hal-hal selain Kristus. Dan konflik, dengerin, menguak itu semua. Membongkar itu semua. Jadi gimana sekarang mengatasinya? Alkitab ngomong di Filipi 2 ayat 3-4, kita bisa baca bersama-sama. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia katanya. Kita lanjut tadi ya Filipi 2 di atas, Paulus kita masuk lagi. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kurang gamblang apa ini ayat? Tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi Paulus lagi bilang, bisa gak sih kalian itu berhenti fokus sama ego masing-masing dan mulai fokus kepada Tuhan dan mau rendahin hati itu. Dan itu yang bikin dia sukacita. Dan jujur aja, siapa sih yang gak senang lihat hubungan yang rukun gitu? Amin. Gak sindir-sindiran story IG, item. Tiba-tiba asal tahu aja ada hashtag sat gitu lagi. Gimana tuh? Asal tahu aja. Gak ada perang dingin gitu ya kan. Menariknya kalau kita perhatiin saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang suka penambahan, betul gak? Tuhan suka multiplikasi, juga perkalian. Tuhan suka penambahan, Tuhan suka multiplikasi. Yang Tuhan gak suka perpecahan, pembagian, division. Amin. Itu mah hobinya si iblis. Iblis yang suka memecah belah hubungan. Dan dia gak perlu ngancurin dari luar, cukup bikin orang salah paham aja. Cukup bikin gengsi naik aja. Cukup bikin hati panas saja dan bukan cuma di gereja kok. Ini ada di mana-mana, di keluarga, pernikahan, di kantor, di pelayanan, di mana ada relasi, di situ ada potensi kena hal kayak begini. Jadi maksud saya dari semua kita ngomong tadi, prinsipnya adalah demikian. Mau punya relasi yang sehat, jalannya cuma satu, kerendahan hati. Mau punya relasi sehat, jalannya cuma satu, kerendahan hati. Kalau kita mau punya hubungan yang gak gampang retak, kita harus berhenti jadi pusat di dalam hubungan kita. Berhenti jadi pusat di dalam hubungan kita. Karena hubungan yang kuat bukan dibangun oleh dua orang yang sama-sama keras. Gak ada itu. Tapi oleh dua orang yang sama-sama mau turun. Ya minim-minim dimulai satu lah yang mau turun. Baru itu lebih sehat lagi. Dan Alkitab menunjukkan kontras lewat cerita di Alkitab yang saudara juga mungkin sudah pasti tahu antara Abraham dan Lot. Menarik ya. Abraham dan Lot. Alkitab mencatat itu di Kejadian 13 bahwa Abraham dan Lot sama-sama diberkati. Ternak mereka jadi banyak, harta mereka bertambah, tanah udah gak cukup nampung lagi semua barang-barang kepunyaan mereka. Dan mulai itu terjadi pertengkaran di antara gembalanya Abraham sama gembalanya Lot. Menariknya, saudara perhatikan dengan baik ya, konflik ini gak muncul pada waktu mereka miskin. Konflik ini muncul pada waktu mereka lagi hidupnya secara grafis lagi berhasil. Lagi naik. Jadi saudara jangan berpikir kadang konflik terjadi saat kita lagi jatuh. Enggak juga, lebih sering menurut saya. Konflik justru datang pada saat hidup kita lagi berhasil, lagi naik. Karir lagi bagus, pelayanan lagi dipercaya, usaha lagi berkembang. Semuanya lagi bagus. Dan ini yang bikin repot. Gak ada saudara jangan salah nangkep ya. Saya gak ada masalah dengan hidup saudara naik. Saya doakan hidup saudara naik terus. Masalahnya adalah begini, quotes-nya kayak begini. Ini masalahnya sih. Masalahnya adalah keberhasilan itu berbahaya kalau hati tidak dijaga. Karena seringkali saat grafik hidup naik, ego ikut naik. Itu. Waktu kita merasa, oh gue lagi hebat nih. Ada bisikan halus di hati kita yang berkata, kayaknya gue layak ya dihargai lebih ya. Kayaknya gue layak didengar ya dan gue nih sekarang di season yang layak diprioritaskan. Keberhasilan sering tidak membuat kita rendah hati, faktanya kan begitu. Keberhasilan sering membuat kita merasa lebih si paling berhak. Dan the problem is, dengerin, semakin kita merasa si paling berhak, makin susah ngalah.
Itu repotnya. Dan disitulah konflik mulai tumbuh. Karena keberhasilan memperbesar hedon kita tadi. Keinginan untuk dihormati. Kita jadi lebih sensitif. Keinginan untuk diakui. Juga jadinya hidup kita lebih rapuh. Dan gengsi kita lebih gampang kepanasan. Karena pada prinsipnya next adalah seperti begini. Masalah relationship sering mungkin. Ya, masalah relationship sering muncul. Bukan karena hati yang terluka. Tapi karena gengsi yang tak mau kalah. Sepanjang saya hidup saya dalamin sih kayaknya begitu ya. Abraham dan Lot ada di fase hidup yang bagus. Tapi justru di fase yang bagus itulah potensi retaknya muncul. Karena saat kita sedang merasa kuat ya udah. Kita self mechanism defense-nya juga jadi kuat. Tapi yang menarik saudara, Alkitab mencatat Abraham melakukan sesuatu yang gak intuitif dengan apa yang dunia ini ajarkan. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9 berkata, dia ngomong begini loh. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kamu. Aku dan engkau dan antara gembala-gembalaku. Maksud saya gini, memang yang ribut gembalanya, tapi Abraham tuh udah mengendus. Kayaknya ini nanti bisa jadi ujungnya gak baik nih. Sebelum lebih parah, gue initiate dulu. Ya kan? Diajak ngomong si Lot. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara gembala-gembalaku dan gembala-gembalamu. Sebab kita ini saudara, kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka bagimu, baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Ini hebatnya. Jika engkau ke kiri, ya aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, saya udah sering ngomong di tempat ini, Abraham itu secara culture lebih senior. Dan juga secara janji Tuhan itu ada pada dia, bukan ada pada Lot. Secara panggilan Tuhan jelas berkatnya ada di dia. Dan berkat di tangan dia. Kalau ditanya, siapa yang berhak milih duluan mestinya? Abraham. Abraham gak ngomong begitu. Dia begitu dengan rendah hati, melepas hak itu. Kenapa? Karena sebelumnya dia tahu hidup dia bukan berdasarkan tanah yang mana. Hidup dia karena Tuhan yang sudah berjanji pada dia. Itu. Slow aja dia. Tuhan sudah berjanji kepada dia. Abraham tahu sesuatu yang sangat penting. Masa depannya tidak tergantung tanah itu. Tapi tergantung pada Tuhan yang memegang hidupnya. Aman orang kayak begini mah. Orang yang identitasnya bergantung pada keberhasilan. Mati-matian dia akan bela mempertahankannya. Tapi orang yang identitasnya bergantung pada janji Tuhan. Tenang hidupnya. Bahkan saat terlihat kalah. Oh ini mainan orang dewasa ini. Bahkan saat terlihat kalah. Walau yang ribut gembalanya ya. Tapi Alkitab menyatakan Abraham ngerti dan mencium potensi konflik itu. Pada akhirnya teman-teman prinsipnya kan begini ya. Konflik selalu menguji satu hal. Kita ini hidup dari iman atau rasa takut direndahkan atau tidak dianggap. Jadi kerendahan hati adalah kunci kita bisa menang atas konflik ini. Kerendahan hati itu bukan berarti kamu mikir diri kamu gak berharga ya. Bukan. Rendah hati bukan berarti aku ini gak ada apa-apanya. Bukan. Itu rendah diri namanya. Rendah hati itu artinya kita gak terus-terusin mikirin diri sendiri. C.S. Lewis penulis Narnia dalam bukunya Mere Christianity dia punya quote bagus. Mungkin saudara banyak yang tahu juga sering dipakai. Bunyinya begini. True humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Nice. Dan ini kayak domino efek sih. Kalau kita rendah hati, kerukunan hadir. Kerukunan hadir, kata firman Tuhan, ada sukacita. Kalau ada sukacita, kesanalah berkat diperintahkan. Amin. Dan puncaknya bukan Abraham ya saudara sekalian. Puncaknya adalah Kristus sendiri. Kita kembali sekarang ke ayat jalur utama kita di Filipi 2. Paulus tambahkan begini. Paulus menasihatkan kita. Gimana ya caranya supaya rendah hati? Dia sikat akarnya. Paulus bilang begini di Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu, ayat 5-8 maksud saya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi teman-teman semuanya, cara kita rendah hati adalah, kata Paulus, dengan menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Gak ada jalan lain memang sih. Pikiran dan perasaan Kristus. Perhatikan kalimat tadi yang kita baca ya. Kristus yang setara dengan Allah aja nih. Yang setara dengan Allah aja tidak mempertahankan haknya. Itu kalimat yang mengguncang banget waktu saya renungin sih. Kenapa? Karena Yesus punya hak untuk dihormati. Kita sering cuma quote unquote merasa punya hak. Beda. Yesus beneran punya hak untuk dihormati. Tapi kita kan sering merasa doang punya hak. Kok lucu ya, Yesusnya turun, kitanya naik, pitam. Yesusnya direndahkan, kitanya malah gampang tersinggung. Di kayu salib Yesus tidak membela diri dia. Dia membela kita. Dan inilah Injil itu. Next, kita yang suka mempertahankan hak. Diselamatkan oleh dia yang melepaskan hak. Waduh. Kalau salib nih saudara ya tidak melelehkan ego kita saudara. Mungkin saudara belum benar-benar lihat salib sih menurut saya. Kalau salib belum melelehkan ego kita, belum selevel itu sampai melelehkan ego kita, saudara perlu banyak merenungkan kembali nih untuk melihat salib. Dia mengosongkan dirinya, bukan berarti Yesus berhenti jadi Allah, tapi dia melepas kemuliaannya, mengambil rupa hamba, masuk ke dunia, merendahkan diri untuk taat di kayu salib. Jujur li ya, kita seringnya kan berkata adalah, gue punya hak untuk marah dong. Yesus benar-benar punya hak untuk menghakimi saudara. Tapi dia milih mendamaikan. Nah loh, itulah Injil. Dan harusnya dalam hal ini kita sadar. So now, yang terakhir, what to do? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sampai saat ini saudara ngikutin semua nih, dari depan sampai sekarang. Amin. Sekarang apa yang kita perlu lakukan? Jadi Tuhan mau kita, seperti Yesus turun, mendamaikan diri dengan manusia. Tuhan mau kita mulai rekonsiliasi. Semua bilang rekonsiliasi. Karena dalam Injil rekonsiliasi itu selalu datang lebih dulu. Selalu datang lebih dulu. Rekonsiliasi itu garis start. Semua bilang garis start. Makanya Roma 5 ayat 8 sampai 10 berkata. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, baca baik-baik, ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita masih seteru musuh, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi kita ini sebenarnya seteru Tuhan. Musuh-musuhnya Allah. Kita udah salah, kita yang berontak, tapi Allah datang untuk mendamaikan kita. Tuhan tidak datang untuk menang argumen, enggak. Tuhan tidak datang untuk adu bacot dengan kita. Enggak, Tuhan datang untuk rekonsiliasi. Itu sebabnya Paulus memulai Filipi 2 dengan berkata kan, makanya hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Segitunya pemikiran dan perasaan Yesus kepada kita. Artinya apa? Secara sederhana, artinya dalam setiap hubungan, pasangan, keluarga, gereja, hubungan kerja, cara berpikir kita itu harus dibentuk oleh salib. Di-shape oleh konsep ini. Miliki perasaan dan pikiran Kristus. Kalau Kristus tidak mempertahankan haknya demi menyelamatkan kita, kenapa kita mati-matian mempertahankan gengsi atau hak kita demi merasa benar? Malu harusnya kita. Kita harusnya malu saudara. Selama kebenarannya kan gini ya. Selama kita masih punya konsep gua harus menang, aku harus menang. Hidupmu gak bakal pernah tenang. Gak bakal kau pernah tenang. Jadi gimana? Ya simpelnya mulai duluan. Rekonsiliasi. Mulai duluan. Tapi saya tahu ada saudara yang mungkin bilang begini. Tapi kok Andre, pastor jujur aja. Gue nih bukan sampai level kesel lagi. Udah benci gue sama dia. Saudara gini. Kebencian itu sesuatu yang aneh kalau dipikir-pikir ya. Dan penuh misteri sih buat saya. Kenapa? Saudara nyadar gak?
Ada untungnya gak kita benci sama orang? Ada untungnya kita benci sama orang. Saya yakin kita ngerti kok, gak ada untungnya benci sama orang. Gak bikin hidup saudara jadi lebih baik, enggak. Gak bikin hati lebih damai, enggak. Bahkan sebaliknya bikin kita capek, stres, dan pelan-pelan merusak kita dari dalam. Tapi anehnya tetap ada orang yang bahkan milih nyimpen kebencian. Bukan hanya nyimpen sih, bangga gitu. Bangga. Dia tuh benci bangga gitu. Saudara ngerti gak kenapa kata nyimpen ini penting? Saudara di rumah nyimpen barang yang gak kepake itu one thing, betul ya? Nyimpen barang yang gak kepake one thing. Tapi saya mau tanya, apakah saudara akan menyimpan sesuatu yang jelas-jelas akan merusak atau merugikan saudara? Enggak kan? Tapi kalau benci kita suka ketipu tuh oleh iblis. Kita suka pelihara hal yang bikin luka. Ya gimana sih konsepnya? Tipuan iblis itu saudara. Dan yang lebih aneh lagi tau gak? Orang yang benci itu sebenarnya jadi orang yang paling peduli. Quote unquote peduli. Bahasa orang zaman sekarang saya ganti lagi. Quote unquote kepo. Dia kepoin orang yang dia benci. Pasti. Dia perhatiin aja semua hal yang orang yang dia benci itu kerjain kan. Kita bilang kita gak peduli. Tapi kita cek story-nya. Kita perhatikan hidupnya. Kita bandingin. Dia berhasil, kita kepikiran. Dia seneng, kita kesel. Dia jatuh, kita puas. Tanpa sadar perasaan kita, dengerin ya, dikendalikan oleh orang yang kita benci. Oh kita kan kalau benci kelihatannya look tough. Oh saudara gak tough sebenarnya. Bukan saudara kuat, bukan. Saudara pikir saudara lagi menang. Oh enggak, hidupmu dikontrol orang lain. Gimana? Kita kasih kendali emosi kita di orang lain. Bukan kita bebas, kita malah terikat, saudara. Kebencian itu membuat kita merasa besar gitu. Tapi sebenarnya saudara sedang mengecilkan diri saudara sendiri. Itu sebabnya saya bilang kebencian aneh ya. Tapi lucunya ada orang-orang yang bangga kalau dia menyimpan kebencian sama orang. Yuk angkat tangan kanannya. Tinggi-tinggi, tepuk jidat sendiri bilang sadar. Dan sadar gak? Selain tujuan kita ngerti ini rekonsiliasi, goal lainnya kenapa Tuhan mau hidup kita rukun, Tuhan mau kita gak mau berselisih, parah banget, adalah yang kedua ini yang terakhir saudara. Jangan sampai kita hidup dalam penyesalan. Jangan sampai kita hidup dalam apa? Penyesalan. Karena hidup yang Tuhan mau itu gini, bukan dimaksudkan untuk saudara berjalan di jalan yang penuh beling dan duri gitu. Enggak. Karena gini saudara, yang paling menyakitkan dalam hidup ini sebenarnya bukan konflik itu sendiri, tapi penyesalan. Nantinya nih saudara akan sadar, penyesalan kenapa kita nunda untuk beresinnya. Saya pernah dengar cerita ya. Ada 3 orang atau 4 orang bersaudara. Mereka semua bukan orang jahat, bukan kriminal, bukan musuh bebuyutan. Saudara biasa. Awalnya masalahnya kecil sih. Soal gimana berbagi pengeluaran orang tuanya masuk rumah sakit. Nilainya gak seberapa dibanding dengan relasi mereka. Tapi yang bikin besar bukan nominalnya, gengsinya. Dan kalimat yang keluar dari mulut orang-orang ini jadinya adalah, bukan gue yang salah kok. Dia duluan yang mulai. Gue gak mulai kok. Ya udah, kalau dia gak mau ngomong, ya udah. Gue juga gak merasa gue perlu ngomong. Ngapain? Hari berubah jadi hari, minggu berubah jadi minggu, bulan jadi bulan, tahun jadi tahun, 7 tahun. Gak ngobrol. 7 tahun loh. Saudara ini gak pada gak ngobrol. 7 tahun tanpa ulang tahun. 7 tahun tanpa ngumpul sinja. 7 tahun tanpa cerita, tanpa tawa. One day orang tuanya meninggal. Mereka berdiri di rumah duka, sebelahan sih. Tapi awkward banget. Canggung, sunyi. Dan di momen itu masalah 7 tahun yang tadinya terasa gede, in that moment mendadak terasa kecil. Sampai akhirnya sebelum dikubur orang tuanya, petinya ditutup. Ada salah satu yang udah kesentuh hatinya. Dia ngomong begini,
Gua rasa mama gak mau ya kita kayak gini. Maafin gua ya. Indah kan dengernya? Kita dengernya indah, tapi denger baik-baik. Waktu yang hilang, gak balik. Waktu yang hilang gak balik. Saudara, penyesalan itu berat. Dan yang bikin berat bukan karena salah besar. Tapi mereka nunda lakuin hal yang benar. Amin. Nunda lakuin hal yang benar. Jadi pesan saya saudara ya. Jangan tunggu nanti kayak momen quote-unquote rumah duka. Untuk ngomong hal yang bisa diselesain. Jangan nunggu sampai ada di ruang duka untuk nyelesain hal yang bisa di ruang makan. Itu maksud saya. Ngerti maksud saya saudara? Karena tujuan kita kan bukan cuma berdamai. Tujuan kita bukan cuma berdamai. Kita lebih dalam lagi kalau saudara ada di RC. Tujuan kita adalah kita mau hidup seperti Yesus. Itu aja. Kita mau hidup seperti yang Tuhan mau. Dan yang Tuhan mau hidup kita itu bebas dari ikatan dan penyiksaan duka gara-gara gengsi lu dan gua kegedean. Sadar gak? Konflik itu jarang mulai dari hal besar ya. Biasanya kecil. Tapi yang buatnya besar bukan peristiwanya. Lagi-lagi kita tahu jawabannya. Gengsi. Yang lagi kepanasan. Dengerin ya. Selama kita masih mau menang, hidup kita gak bakal tenang. Kesimpulannya, what to take? 3 aja sebagai penutup. Pertama, akui dulu pusat hidupmu itu apa. Ya, turun tahta. Kalau kau udah tahu, turun tahta. Turun dari tahta itu. Itu cuma bikin masalah saudara makin gede. Jadikan Tuhan yang naik di tahta itu. Tanya diri sendiri dengan jujur. Siapa sih yang sebenarnya bertahta nih? Yang kedua, apa ya yang sebenarnya saya tuntut sampai saya gak bisa damai? Harga diri kah? Kontrol kah? Pengakuan kah? Rasa pengen dihormati kah? Seringkali yang kita pertahankan mati-matian bukan relasinya. Ego kita yang kita pertahanin. Yang kedua, ingat identitas kita. Firman Tuhan bilang, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Kita ini udah dibenarkan di mata Tuhan. Harusnya kita ini udah aman hidupnya. Kalau kita tahu identitas kita ini anak-anak Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, saya pemain musik maju ke depan. Mulai duluan yuk. Iya gak sih? Mulai duluan. Semua ngomong mulai duluan. Ya karena ini biasanya. Karena biasanya kalau kita gak nyaman, kebanyakan kita ghosting. Ghosting rohani. Di bawah, ngumpet di balik kalimat. Gue kayaknya perlu waktu deh. Gue butuh space. Boleh perlu space. Kalau beneran memang perlu space, tapi jangan ngilang. Tapi seringkali space itu cuman cara elegan buat menghindar aja gitu. Ingat sama Tuhan kita. Kalau Kristus rela turun dari surga demi mendamaikan kita dengan Allah. Masa ego gak mau diturunin sedikit aja. Demi damai relasi kita dengan orang lain atau dengan pasangan kita. Pertanyaan terakhir yang saudara harus jawab sih. Saya tinggalkan saudara dengan ini. Dalam konflik terakhirmu, kamu lebih ingin menang atau lebih ingin menyerupai Kristus? Gak kurang-kurang saya ribut dengan istri saya selama 13 tahun pernikahan. Banyak hal yang terjadi dalam rumah tangga kami. Dari mulai gak punya duit dan seterusnya. Tapi sampai hari ini pun kami berdua jujur, berjuang, berusaha untuk waras gitu. No, ini gak boleh soal ego. Hubungan kita jauh lebih penting dibanding cuma urusan ego doang. Dan jujur, nyalipin dirinya memang tidak mudah. Tidak mudah, saya paham. Tapi kalau Kristus hidup di dalam saudara, saya berdoa saudara punya kekuatan untuk jalaninya. Banyak hubungan rusak gara-gara ini saudara. Jangan tunggu orang yang berubah yuk. Kita yang mulai. Pergi. Datengin. Mulut lu yang biasa setajam silet. Berubah yuk. Berhenti nyindir. Kadang-kadang kita berpikir nyindir adalah solusi. Berhentilah nyindir. Tapi mulai jujur.
Amin. Konflik bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi soal siapa yang berani menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hatinya. Saudara tahu gak? Kadang tindakan rohani gini. Saudara tahu gak? Mungkin mujizat yang paling ditunggu buat orang yang dekat sama saudara ya. Mujizat yang paling ditunggu buat orang yang dekat sama saudara. Itu bukan yang spektakuler. Mungkin spektakuler sih kalau saya renungkan. Tapi cuma satu kalimat sederhana yang dia tunggu. Kurang lebih bunyinya begini. Aku gak mau ini berlarut-larut ya. Aku tahu aku ada andil di sini. Dan aku salah. Hubungan kita jauh lebih berarti buat aku. Nah, boleh gak kita ngobrol? Mungkin kalimat itu adalah satu mujizat yang paling ditunggu dari orang yang dekat dengan saudara. Dan kalau saudara berani ngomong kayak begitu, itu bukan kelemahan. Bukan kelemahan. Itu kekuatan orang yang enggak lagi diperbudak oleh yang namanya gengsi. Saya jemput saudara, bangkit berdiri saudara. Haleluya Tuhan Yesus. Saudara lihat saya baik-baik. Dengerin ya. Konflik tidak menghancurkan keluarga. Ego yang menghancurkan keluarga. Konflik tidak merusak pernikahan. Keinginan untuk selalu benar yang merusak pernikahan. Konflik tidak merusak persahabatan. Gengsi yang membunuh persahabatan. Sekarang saya mau saudara pejamkan mata. Di momen indah ini. Kalau saudara datang mungkin dengan pasangan saudara, mungkin saudara bisa gandeng tangan dia. Saudara datang sendiri, saudara pikirkan satu nama. Satu konflik. Satu percakapan yang belum terjadi. Dan tentu sekarang saudara ngerti nih, apa sih penyebabnya. Bayangin wajah dia. Udah? Sekarang bayangin salib Tuhan. Bayangin salib Yesus itu. Apa kita pantas sekeras hati itu pada waktu kita lihat salib itu? Apa kita pantas setinggi itu ego kita? Yesus kehilangan segalanya. Supaya saudara dan saya tidak kehilangan Allah. Kalau Kristus cukup, kita bisa turun dari tata. Yesus gak mati supaya kita menang debat, enggak. Dia mati supaya kita diperdamaikan. Saat ini ada di antara saudara yang Tuhan bicara keras banget soal ini, saya tahu. Kalau kamu orangnya, boleh ke dalam hitungan ketiga taruh tanganmu di dada. 1, 2, 3. Ini bukan nyuruh kamu jadi orang lemah, bukan. Tapi Tuhan lagi ngundang kamu untuk percaya. Percaya bahwa masa depanmu tidak ditentukan oleh ego dan gengsimu sendiri. Yang udah dipertahankan lama. Udah terlalu lama kamu ditipu iblis. Terlalu lama kamu dirantai luka ini. Siang ini dalam nama Yesus, lepaskan itu semua. Siang hari ini, serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Mulai bicara jujur dengan orang-orang yang terdekat dengan kamu. Karena seringkali yang tersakiti bukan orang yang jauh, orang yang dekat. Dan biarlah pemulihan itu ada dan terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berdoa.